pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh. Mari kita hening sejenak di hadirat Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, percayakah engkau bahwa Tuhan itu ada? Amin. Dia ada. Kitab Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, siapapun yang berpegang kepada Dia, mereka harus percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Dan Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Malam hari ini, dimanapun engkau berada, ketahuilah bahwa ada kasih yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam yang tak terhingga yang mengasihi kita semua. Dia Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendampingi kita, menyertai kita, melindungi kita, memulihkan kita, Amin, memberkati kita sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita ibadah adalah ibadah yang mengandung janji dan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Raja atas hidup kami. Berfirmanlah, amin, bertakhtalah. amin. Kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami semua, memberkati kami semua. Amin. Di dalam nama Yesus, segala kuasa yang bukan dari Tuhan, in the name of Jesus, kami usir keluar. Dalam nama Tuhan, Kami patahkan kuasanya. Kami akan berikan pikiran dan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk saudaraku. Shalom. Selamat malam bagi yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah mengikuti ibadah online. Halo yang ada di rumah, boleh lambaikan tangan juga. Haleluya. Oke, hampir 1 tahun lebih kita tidak berjumpa. Seharusnya pada bulan lalu kalau tidak salah saya ke sini. Cuman saya ada di kota Manado saat itu. Saya lupa ada jadwal yang miss. Jadi saya langsung menginformasikan kepada Ibu Mariana bahwa mohon tolong di reschedule. Dan puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa. Saya datang hanya membawa kuasa Tuhan. Karena kemanapun saya pergi, Tuhan mengutus saya juga membawa kuasa Tuhan. Terima kasih kembali kepada Bapak Rendra dan Ibu yang sudah mempercayakan saya. Di mata dekat di hati. Khususnya buat jemaat di tempat ini. Sudah rasa seperti keluarga sendiri. Tadi saya datang, saya disambut, saya juga langsung responnya. Udah kayak sok akrab tapi memang ya. Apa kabar? Gitu ya. Yang di rumah juga, apa kabar ini semua ya. Ini memang berkali-kali ketemu, sulit juga kalau nggak ketemu. Artinya tandanya Bu Mariana dan Pak Rendra harus undang saya lagi. Ya saudara, saya sebelum masuk firman Tuhan, saya ingin cerita ya bahwa cerita ini sebenarnya buat saya sebuah bukti bahwa Tuhan
Amsal 4 ayat 18 bahwa jalan orang benar itu ya di cahaya fajar dikatakan. Amsal 4 ayat 18. Bahwa jalan orang benar seperti cahaya fajar, kian tambah terang seperti rembang di tengah hari. Artinya jalan hidup kita itu suatu hari kelak seperti matahari di puncak sinarnya, yaitu rembang itu titik. Baik secara posisi maupun kekuatan sinar itu sudah terang sekali. Kota Bogor yang adem kalau di malam hari, karena panasnya matahari pada pukul 12 bisa berubah menjadi panas kota Bogor. Artinya saudara, suatu hari hidup kita itu akan dibawa Tuhan mencapai kesempurnaan. Katakan amin. Ya. Nah, ini yang ingin saya ceritakan bahwa saudara, selama 3 tahun terakhir tentunya siapapun merasakan dan mengalami betapa hidup dalam perjuangan yang luar biasa. Baik menjaga jasmani kita terhadap serangan penyakit ya, yang tidak tahu siapa yang kena siapa yang tidak, saudara, karena penyakit ini kan tak kelihatan. Kalau saya bersama jemaat menemani saya, Patrik boleh kan, dia sedang saya bina terus untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat. Siapapun di antara kita nggak tahu yang terkena maupun yang terpapar, kita nggak pernah tahu, saudara. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, siapa yang percaya bahwa kalau kita ada hari ini, kita hidup hanya karena perkenanan Tuhan? Boleh angkat tangan? Ya, saudara, kenapa saya katakan hidup karena perkenanan Tuhan? Ayub 12 ayat yang ke-10 itu begini bilang, bahwa setiap nyawa yang bernafas itu ada di tangan Tuhan. Nah, saudara, saya tahun 2021 kemarin, 3 orang pelayan kami, 1 pemain bass, di sini kebetulan nggak ada yang main bass ya. Lalu 1 pemain gitar dan 1 guru sekolah minggu, yang guru sekolah minggu umurnya 26 tahun. Yang 1 37 tahun, pemain bass, dan pemain gitar itu 41 tahun. Yang 2 belum berkeluarga, yang 1 sudah berkeluarga, semua meninggal. Ya, meninggalnya penyakitnya sama. Ya, itu si Mr. C itu ya. Ya. Nah, tentunya bagi kita pada hari-hari ini, apakah benar bahwa penyakit tersebut memberikan kematian? Kalau buat saya, penyakit itu hanya bagian dari proses kematian. Tapi kematian itu sendiri ada di tangan Tuhan. Contoh, jangankan kematian, sakit COVID aja, kalau tidak Tuhan izinkan kena sama kita, nggak akan kena. Kenapa saya bisa katakan ini cerita saya? Karena saya banyak melayani jemaat dalam keadaan mencekam. Yang pemain gitar ini, dalam waktu 3 hari, dia meninggal dan ibu mertuanya juga meninggal. Jadi istrinya sekarang janda dan tinggal ibu. Selang nggak sampai 1 minggu pemain bass meninggal. Selang 1 minggu, nggak sampai 1 minggu guru sekolah minggu ini meninggal. Tapi saya yang melayani ibadah duka mereka nggak kena COVID. Saudara, kalau posisi seperti saya, emangnya jemaat mau mikirin saya kena atau enggak? Yang penting gembalanya harus datang mendoakan. Nah lo, aduh, serius ini. Saya itu ya, yang ketiga, yang guru sekolah minggu ini, selesai saya doakan, saya makamkan di pemakaman Bekasi, Pedurenan. Saya doain kakaknya, adiknya, masih kecil-kecil, adiknya yang meninggal ini, ibunya, saudara-saudara saya doain. Suruh cepat sama petugas Satgas COVID-nya. Cepat Pak, ini masih banyak yang ngantri. Sebanyak yang ngantri mau diapain? Mau dikuburin. Ini nunggu-nungguan soalnya. Nggak mungkin kan semua serempak menjalankan ibadah. Deket-deketan saudara soalnya. Selesai saya doain, saya pulang sorenya. Sekitar 7 orang yang saya doakan.
4 kena COVID. Nah loh, mabok gak saya? Waduh, gimana bos? Bu Mariana gimana Pak Rendra? Kalau doain salah satu tiba-tiba yang kita doain kena. Dan itu situasinya lagi mencekamnya. Mati. Rumah sakit tuh gak ada yang, 2 di antara mereka itu matinya di perjalanan. 1 di perjalanan, 1 di rumah sakit. Karena matinya tuh di gang rumah sakit Bekasi saudara. Di gang-gang rumah sakit udah gak ada tempat. Dia mati di situ. Nah saya pulangnya dikabari si ibu ini yang tadi doakan positif. Mabok saya. Darah Yesus tuh. Bener ini saya alami Bapak, ini cerita aja. Karena saya percaya kalau saya ketemu saudara hari ini karena kemurahan Tuhan aja. Saudara sadar gak bahwa hidup kita ini kemurahan Tuhan? Baru saya akan masuk ke firman. Karena kalau saudara gak ngerti kemurahan Tuhan, saudara gak akan ngerti kasih Tuhan yang besok siang jam 12 sampai jam 3 itu gelap. Dia meninggal, mati. Dia serahkan nyawanya itu besok. Besok kan Jumat Agung. Saudara mau ngerti Tuhan tapi saudara gak ngerti hidup saudara karena kemurahan Tuhan. Saya pikir saya salah kalau gak mengingatkan hal ini. Saya ingin kasih tahu kepada saudara, saya bersyukur ketemu saudara semua itu. Saya cuma mau katakan di hadapan Tuhan ini kemurahan Tuhan. Saudara bisa kerja warawiri semua, kenapa yang lain meninggal, yang lain terpapar, kok saudara aman? Bukankah itu bukan karena kita lebih dari mereka, tapi Tuhan yang menjaga hidup kita. Tuhan yang sertai kita masih bisa terima uang dari gaji kita, dari pekerjaan kita, anak-anak kita walaupun belajar di rumah mungkin masih bisa bersekolah, kita masih bisa melihat tudung saji itu dibuka dan masih ada sambal, masih ada sayur bening, masih ada ikan cuek. Kalau makanan tersebut ada, hati kita bersyukur. Makan seperti itu kayak makan di restoran mewah. Tapi sekalipun makan ayam, makan kesukaan saya babi panggang, ya, atau apa? Yang hitam babi kecap, ya, babi hong, babi hingke semua. Tapi hati ini jauh dari Tuhan, makanan itu nggak akan ada rasanya, saudara. Siapa percaya bahwa hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, mari kita sama-sama masuk kepada peristiwa di mana besok itu kalau kita adopsi kata-kata di Lukas 23, kita jadikan contoh. Besok itu jam 12, kegelapan akan menutupi bumi. Dikatakan kira-kira tengah hari jam 12 siang sampai jam 3, bumi itu gelap gulita. Dan tabir bait suci itu berbelah 2. Nah, apa yang terjadi? Yesus di sana menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, kenapa dia lakukan itu? Nah ini penting untuk kita bahas malam hari ini. Dia melakukan itu karena dia sangat mengasihi kita semua. Yang pertama, malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa biarlah Roh Kudus mengingatkan kita supaya kuasa kegelapan jangan menipu kita. Iblis itu kerjanya hanya menipu. Seolah-olah saudara tidak dikasihi oleh Tuhan. Seolah-olah saudara biarkan hidup menderita di dunia ini. Seolah-olah tidak kunjung selesai. Seolah-olah hidup saudara tuh hidup yang hanya lahir tanpa tujuan misalnya. Nah dia bekerja datang kepada kita lewat tipu muslihat. Tapi kalau kita renungkan, kenapa Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia? Mungkin saudara sudah mendengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang ternama.
siapapun saudara bisa sebutkan, mungkin pendeta tersebut bisa datang ke tempat ini. Tapi soal memahami kasih Tuhan itu jangan ikut-ikutan. Amin. Untuk mengenal kasih Tuhan itu kita harus alami kasih Tuhan itu secara pribadi. Nah, saudaraku, ketika kita mengenal kasih Tuhan itu, saya rindu pada saat malam hari ini kita boleh menemukan kata empati, katakan empati atau belas kasih. Ya, empati tidak akan saudara pernah temui di Alkitab kata-kata empati. Tapi yang saudara akan banyak temui adalah kata belas kasih. Setiap perjalanan Yesus, dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Alkitab berkata bahwa sudah sepanjang hari mereka mengikut aku. Seakan mereka pulang dengan lapar. Lalu Alkitab berkata tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Nah, saudara memaknai kasih Tuhan, artinya kita harus menghidupi kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, ini yang saya ingin sampaikan di poin yang pertama. Saudara, adakah yang bisa bantu saya untuk membaca kitab Matius 9 ayat yang ke-13? Ya. Matius 9 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Matius 9 ayat 13. Baca sama-sama 2, 3. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, orang benar dan orang berdosa ini diartikan sangat berbeda. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang berdosa. Nah, saudara, hari-hari ini saya sebagai salah satu guru di sekolah Alkitab, saya mengajar kitab 1-2 Timotius, saya mengajar kitab Yakobus, saya mengajar power karakter, saya mengajar tentang spiritual quotient. Ada materi-materi pembelajaran yang khususnya di kitab Yakobus itu kalau saudara pelajari sangat terkenal ayatnya, Yakobus 1 ayat yang ke-19, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara, kalau kita tambah dalam lagi merenungkan kedatangan Tuhan, itu adalah bukti dari kasih Allah kepada kita. Amin. Karena tanpa dia tidak ada keselamatan. Tanpa Yesus, kitab Kisah Para Rasul bilang, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam dia. Nah, jadi kehadiran Yesus ke dunia itu tentunya menggambarkan bahwa dia adalah pribadi yang membuktikan kasih. Dari tahun 2021, 2021 tepatnya dari bulan Maret 2021, semenjak situasi COVID yang kedua, kami hamba-hamba Tuhan di Jawa Barat dalam Yayasan Raja Wali Spirit Indonesia, kami mengambil keputusan untuk menyisihkan ya berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Atas dasar apa kami memberikan hal itu, saudara? Pada suatu ketika dalam sebuah ibadah kedukaan di kota Losari, Jawa Barat, dekat Cirebon, ada satu hamba Tuhan meninggal, anak COVID, istrinya yang meninggal. Lalu saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di pedalaman, di pedesaan. Ya, ada yang di daerah Langensari, Banjar, ada yang di pedalaman istilahnya Cipali ya, kalau keluar tol Cipali, Kertajati, itu banyak pendeta-pendeta yang hidupnya itu hanya mengandalkan persembahan jemaat. Saudara bayangin kalau kita masih bisa online hari ini. Kalau mereka ketika dibilang oleh ketua rukun tetangganya atau ketua kalau desa itu,
kepala desa, kades. Ya, nggak boleh ada kegiatan apapun. Ya nggak boleh. Nah kalau kita kan nggak ada kegiatan ibadah bisa lewat apa? Nah kalau mereka nggak bisa. Benar-benar akses bertemu itu terputus. Pertanyaannya mereka mau hidup dari mana? Kali itu saya bertemu dengan dua hamba Tuhan lagi ngobrol. Bro dari daerah mana? Oh saya dari daerah apa namanya? Aduh kok saya lupa itu. Pokoknya di daerah Cirebon. Gimana bro pelayanan? Oh hampir 4 bulan. Nih orang Manado saudara. Hampir 4 bulan torang ndak ada ibadah. Oh begitu iyo. Jadi torang ya puji Tuhan. Torang cuma makan ubi. Oh setiap hari. Ya mau bagaimana lagi bro. Beras gimana? Nggak ada doi untuk beli beras. Lo persembahan gimana? Kan ada ibadah online. Aduh bro kita PHP aja nggak bisa online. Apalagi jemaat. Nah loh saudara. Oh saya mulai ngerti. Oh begitu. Ternyata teman-teman kami di yayasan banyak yang hadir di situ. Dan mereka juga mendengar cerita ini. Akhirnya kami mengambil keputusan. Dalam sebuah pertemuan yayasan, dari tahun lalu kami menyisihkan uang yang kami terima, kami sisihkan. Tuhan memberikan kepada kami empati. Dan yang sudah ada empati ini, empatinya ditingkatkan. Jangan lupa saudara, karena kedurkaan, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Nah kalau kita sebagai anak Tuhan besok menyelenggarakan Jumat Agung yang intinya adalah tentang belas kasihan. Dan saudara tidak mengerti arti belas kasihan itu. Belas kasihan itu adalah curahan kasih yang kita terima dari orang lain. Amin. Tentunya kita juga pasti membutuhkan uang. Pasti kita membutuhkan uang. Bahkan mungkin keuangan kita yang tadinya terima 100% bisa ada 70%. Ada yang 50%. Saya bulan Februari tahun lalu saudara 2021 saya itu jualan makanan. Serius. Emangnya Pak Rendra doang yang bisa masak? Boleh dicoba masakan saya juga. Walaupun saya yakin Pak Rendra pasti menang. Karena saya udah coba masakannya. Orang Jawa bilang dan tenan rasanya itu. Enak. Apalagi nasi gorengnya. Itu masih walaupun makannya 2-3 tahun lalu rasanya gak lupa Pak. Serius nyeleket di sini tuh rasa. Habis gak diundang-undang ya susah juga mau datang. Bercanda saya. Saya jualan makanan Bapak Ibu. Aduh, karena saya gak enak ya mengangkat diri sendiri kan. Intinya begini, yang beli tuh pelanggannya banyak aja, pasti enak. Serius pesen bebek bumbu RW. Ya. Kalah RW. Jadi tuh masak mesti 1 jam, api kecil mesti hati itu mesti nah, beda sama begini sama itu Pak Rendra pasti ngerti itu. Kalau koki itu, kalau nyiduknya begini, bisa aja lagi habis ketiban semen dia. Tapi kalau begini lagi asoy sekali. Ya. Saya masak itu, hampir 3 bulan saya jualan. Kenapa? Saya nggak bisa bergantung kepada jemaat. Tapi bukan berarti saya menghilangkan empati saya kepada orang. Nggak boleh saudara. Karena kita susah, standar kerajaan Allah itu diturunkan. Kalau saja kasih Tuhan itu berkurang bagi kita. Kan kasih Tuhan itu diuji loh Yesus itu. Kapan kasihnya diuji? Di Taman Getsemani. Lah lewat apa? Lewat perkataan Yesus sendiri. Ya Bapa, kalau bisa lalukan. Itu kan bahasa orang yang, aduh kalau bisa jangan disalib. Kalau bisa saya jangan disiksa, karena sebelum disalib kitab Yesaya 53 menjelaskan semaraknya udah gak ada.
Artinya kalau passion of the si sutradara bisa merancang sebuah kesamaan proses penyiksaan itu sampai Mel Gibson, betul? Sampai nangis-nangis membuat film itu karena apa? Dia merasakan betapa kasih Yesus itu begitu besar. Kalau kasihnya di downgrade, saudara. Coba dia bilang. Kalau bisa lalu kan cawan itu. Nasa, saudara. Tapi dia bilang begini. Bukan kehendakku yang jatuh, tetapi kehendak. Saudara, berapa puluh orang, berapa ratus orang sempat menggugah hati saudara untuk menolong. Mungkin bukan soal finance. Kita coba, akhirnya kita skip malam hari ini. Besok dan seterusnya. Tingkatkanlah rasa empati kita. WA saya, Pak, uang kontrakan saya habis. Saya nggak bisa bayar kontrakan sudah 2 bulan. Tadi orangnya saya telepon. Oh, kamu kenapa? Saya bilang. Dia yang biasa jaga parkir di depan gereja, saudara. Nggak ada hubungan spesial dengan saya. Tapi tahulah saya itu seperti apa. Saya tuh kalau terima berkat, saudara, saya langsung sisihin deh, pasti 50% buat sosial. Pasti nggak mungkin enggak. Karena saya tahu Tuhan akan pertemukan saya dengan orang-orang yang membutuhkan. Saya bukan sinterklas. Tapi yang heran, saudara, anak saya kan menikah tahun lalu tuh. Biaya pernikahan yang dibagi 2 dengan besan saya. Ya taruhlah saya dapat 80 juta, dia 80 juta. Itu yang harus. Belum kalau warawirinya. Pernah warawiri yang kecil-kecil tuh seolah-olah nggak pernah berhenti daripada yang udah dibajetin. Nah itu mesti ke sana isi bensin segala macam begini. Nah, tahun 2020 kan anak saya menikah 2021. Tahun 2020 bulan November saya mesti bayar DP pernikahan anak saya. Di satu tempat. Saya mesti setor itu 25 juta sebagai DP pertama. Anak saya udah seminggu sebelumnya udah ngingetin, Papa minggu depan mesti, anak saya mau menikah ini, wanita. Saya bulan depan mau jadi opa. Sudah hamil. Manggil saya nanti boleh Omut aja ya. Dari jauh, halo Omut. Opa muda. Oh Pak Rendra, mohon izin saya duluan punya cucu. Pak Ibu. Saya kan jauh lebih muda dari Pak Rendra. Aduh gimana nih. 25 juta. Bilang sama kanan kiri, itu uang bukan daun. Bilang aja gitu. Kalau daun metik Pak. Kalau boleh dibayar pakai daun kan enak. Ini uang. Gara-gara duit 1.000 aja orang bisa berantem. Betul apa betul? Gara-gara duit 1.000. Tapi kok ya Tuhan itu mengajar saya itu meningkatkan empati itu udah hampir 4 tahun ini sebenarnya. Entah kenapa saya dibawa Tuhan itu punya satu impresi untuk menyisihkan berkat Tuhan. Yang Tuhan kasih. Langsung berkat 10% gak diganggu gugat. Mau makan apa, mau hari besok duit di bank tinggal 50.000 kah, 300.000 kah, yang penting set milik Tuhan. Coba sama milik Tuhan, 2, 3, set
milik Tuhan. Nah, milik Tuhan itu menghalangi berkat Tuhan. Saya langsung sisihkan, saudara. Ini milik Tuhan. Kan iman tanpa perbuatan mati. Saudara terima, saudara habiskan. Dan masih kurang, betul. Rasanya kebutuhan atau keinginan kita itu enggak selesai. Tapi saya praktek ini terus. Sudah mengembalikan milik Tuhan. Saya ibadah di gereja itu 3 kali, saudara. Pagi, siang, sore. Pas pandemi cuma 2 kali. Sekarang cuma 2 kali. Nah, pendeta Allah kalau lagi ibadah itu, ya mau gak mau, saudara, saya mesti pinter-pinter memberikan persembahan. Persembahan di kita tuh pakai amplop, diangkat lagi. Ada statement perkataannya bahwa berkat ini adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan milik Tuhan yang harus aku pergunakan dan kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Adalah terlebih baik. Pendetanya nggak memberikan gimana gitu ya, kan dilihat saya kan dari depan. Nah 2 kali itu saya mesti kasih persembahan 2 kali. Belum yang di kotak itu untuk sewa gedung. Saya masih sewa ruang ibadahnya. Tapi saya lakukan. Terus ditambah. Selama 3 tahun itu kakek-kakek yang ada di depan gudang roti itu tempat saya jajan ice coffee latte. Pas keluar ada dia. Pas keluar saya udah jatahin seminggu 2 kali saya kasih dia 30.000, seminggu kali 2 60.000. Kan firman Tuhan bilang yang selalu ada padamu adalah mereka orang-orang itu. Yang selalu ada pada kita. Saudara, mendekati November saya diundang layanan via Zoom 3 sesi tentang power karakter. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 tanya jawab, selesai. Nah selesai sesi, saudara. Pengurus yang kontak saya itu minta nomor telepon saya, boleh nggak diberikan untuk seorang ibu yang mau konseling. Ini di kota Samarinda, saya di Jakarta. Namanya Zoom. Itulah teknologi kita luar biasa. Jangan-jangan yang ibadah ini ada yang di Eropa. Yang nggak tahu loh. Ya. Bangkok ada? Oh ya, halo yang di Bangkok. Di Jepang, ya. Hai. Nah, itu yang di Jepang, ya. Selesai, oh ya silakan. Nah si ibu ini telepon, ini dari Samarinda. Shalom Pak Pendeta, waduh saya diberkati dengan materi Bapak gini, saya mau nyapa. Anak saya itu tipikalnya adalah keras, bener yang Bapak bilang. Caranya itu maunya serba cepat. Kan orang merah itu cepat. Ya, kalau orang kuning itu maunya senang-senang. Kalau orang hijau itu merenung. Orang ungu itu menghitung. Yang mana tuh saudara tuh? Kalau orang kuning ketemu orang dari jauh dah. Itu orang kuning. Itu Bu Mariana itu. Ya. Kalau Pak Rendra mungkin ada hijau merah. Kalau orang hijau tuh begini. Udah lihat dari jauh. Antar dulu pura-pura begini. Bisa aja begitu. Saya tuh tipikal begitu juga. Mau ketemu dia. Gimana ya nanti gaya saya kayak apa ya? Ada orang begitu loh. Seru gak nih kalau belajar karakter begitu? Jadi kalau kita tahu karakter masing-masing kita gak bakal marah. Karena tipikalnya begitu. Jangan coba merubah orang. Robahlah diri kamu. Kalau kita kan berusaha merubah orang, nggak bisa, dia sudah punya tipikalnya. Bagaimana bagaimana memaintain perbedaan itu yang harus dikelola. Bukan merubah orangnya. Itu bagian Tuhan, hanya firman Allah loh. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang ya hanya firman. Tugas kita apa? Mengelola hubungan aja. Responding kita benar. Oh gitu ya Pak, ya. Selesai. Saya pikir gak ada apa-apa. Pak, mohon izin. Gak, bahasanya gitu. Mirip Marian suaranya. Tapi
dia lebih cepat ngomongnya, ibu ini. Pak, mohon maaf, mohon izin, punya nomor rekening. Ini dia, saya bilang. Mau bayar apa namanya? Anak kan? Ya saya pikir ya 1 juta, 2 juta. Itu pikiran manusia. Tapi tiba-tiba 10 menit saya lihat rekening, oh belum ada. Kan kita dihajar menanti dengan bersabar, saudara. Saudara kalau gajian mesti sabar kan? Mesti tunggu tanggal berapa? Akhir bulan atau awal bulan? Iya. Saya tunggu sampai menunggu. Kira-kira habis makan malam saya buka. Darah Yesus. Saya lihat transferan 30 juta. Nggak ada yang tepuk. Ini bukan soal uangnya, bukan. Ini soal bagaimana kita melakukan tindakan kita, yaitu meningkatkan empati kita. Saya melayani itu, ada kalau psikolog itu sejamnya 5.000. Betul nggak? Coba saudara datang ke psikolog. Mahal, ke saya aja, gratis. Serius. Serius. Awal sampai akhir gratis. Bu Mariana udah ketawa. Pokoknya gratis. Wow! Nah itu terserah Anda, kan begitu. Benar saudara, saya dapat Pak. Saya langsung bayar uang apa? DP pernikahan. Saya bilang Tuhan. Dan masuk uang saya, pokoknya berkat-berkat yang saya tiba-tiba adik saya kan di Amerika. Mereka ternyata udah bagaimana tiba-tiba Mas, kami kasih ke Milka ya, aman sih. Tapi kasih ke papanya aja. Transfer lagi 20 juta mereka. Bayar lagi sampai hari H selesai. Dihitung surplusnya hampir 40 juta dan saya kasih ke anak saya semua. Saya nggak ambil 1.000 perak pun. Tapi saya dapat hadiah mobil dari orang lain. Sudah coba bayangin. Iya. Kenapa? Saudara, ketika kita bisa melihat besok itu sebuah kasih Allah yang begitu besar yang sudah diberikan kepada kita, kita lompat dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan. Nah, ini hilang untuk jemaat di PD Rumah Roti ini. Supaya kemanapun Tuhan utus saudara, saudara memiliki empati, saudara enggak punya berupa barang. Saudara punya motor, bisa nggak nganterin orang? Bisa Pak, saya anter ya. Ya kalau bapak sama bapak, jangan bapak sama ibu tuh bukan namanya. Itu modus. Aduh ibu mau pergi ya, kemana? Saya anter ya. Saya anter ya Bu. Nah itu udah beda. Laki dengan laki. Tapi juga mesti laki. Ntar gayanya beda. Saya anter ya. Aduh bahaya juga. Memang dunia salah saudara. Saya mau ngomong laki dengan laki. Iya kan? Saudara berpikir emang laki. Ya mau namanya hidup di dunia serba salah pendeta ngomong. Kan kalau laki yang nggak normal ada lubang. Kalau laki normal kan ada lubang dia lompat. Tapi kalau yang KW ada lubang, dia ngondek gini. Tapi kalau kayak apaan itu? Kan empati. Muslihat iblis. Ya. Sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Kuat di dalam dan kuasanya.
perlengkapan senjata yang kamu dapat berkat. Ketika kita dikalahkan, ini struktural saudara. Ada pemerintah, ada rajanya. Dunia kegelapan itu terstruktur. Yesus dicobai nggak saudara? Dia ditawari seisi dunia ini mau diserahkan. Karena dunia itu sudah diserahkan kepada iblis. Nah kenapa ya saya rindu menjelaskan hal ini kepada saudara? Kan saudara kan betul nggak? Saudara tuh ibadah setiap hari Kamis, di rumah saudara juga baca Alkitab, ya. Saudara berdoa, mungkin sampai berpuasa. Tapi saudara mesti ingat, ada kuasa yang tidak kelihatan yang selalu datang untuk menipu kita. Nah ini saudara mesti waspada. Artinya Yesus bilang waktu ajak murid-muridnya berdoa dan berjaga-jaga. Ini pesan terakhir sebelum dia disalib atau sebelum dia ditangkap. Karena prosesnya begitu cepat. Taruhlah malam ini Yesus sedang melakukan perjamuan makan dengan murid-muridnya. Betul? Selama lagi berlangsung ini mungkin saja Yesus di Alkitab dikatakan dia membasuh kaki termasuk si siapa? Yudas dibasuh. Hebat Tuhan kita. Orang yang mau mengkhianatinya aja dia tetap basuh kakinya. Ini mungkin jam segini nih saudara. Dia lagi basuh, dia lagi perjamuan malam. Dia lagi memecahkan roti. Mengucap syukur dan berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ini sementara, ini malam ini nih. Seandainya saya katakan tadi, saya pinjam peristiwa tentang penangkapan Yesus sebelum Yesus ditangkap, dia berkumpul dengan murid-muridnya melakukan perjamuan kasih, perjamuan makan. Nah Yesus lalu setelah perjamuan makan dikatakan dia pergi ke luar kota, kemana? Bukit Zaitun. Nah Yesus titip pesan, ayo berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa? Supaya kamu tidak jatuh ke dalam coba. Satu hal yang perlu kita selalu ingat bahwa jangan sombong. Amin. Jangan merasa diri kuat. Jangan merasa diri hebat. Saya bisa bahasa roh. Kitab 1 Korintus 12, 13, 14 berkata di situ memang bahasa roh itu sangat baik. Tapi yang Rasul Paulus tekankan adalah penderitaan karena Yesus di kitab Rasul itu. Kitab Korintus itu. Nah menderita itu apa? Ini bagaimana kita hidup menjaga diri kita hari-hari ini. Selain kita meningkatkan kasih kita kepada Tuhan dan meningkatkan empati kita, kita juga harus menjadi orang-orang yang rendah hati hari-hari ini. Jangan sombong. Harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya selalu mengajar kepada jemaat bukan dengan paksaan. Karena kitab 1 Petrus pasal yang kelima dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku bukan dengan paksa. Artinya saya di sini hanya menjadi perantara Tuhan. Saudara sudah diberikan segalanya oleh Tuhan. Oleh sebab itu maka berilah yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Dengan cara apa saudara mempersembahkan hidup? Saudara menjaga hidup saudara. Karena lawan kita si iblis. Bahkan kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan apa? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dan lawanmu berjalan yang aduh. Makanya saudara, dalam keadaan seperti sekarang ini, kita mesti benar-benar berjaga hidupnya. Tepat kalau saudara hadir di ibadah. Karena ibadah itu adalah satu bukti kerendahan hati kita membutuhkan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Bahkan kitab Mazmur 150 berkata, hai segala yang bernafas, pujilah
Tuhan. Saudara, kata lawanmu si iblis artinya memang hidup kita setiap hari itu berperang, saudara. Setiap hari loh. Karena dikatakan dia berjalan keliling. Coba bilang sama kanan kiri yang ada di rumah, kalau ada yang nonton bilang, dia kadang-kadang ke rumah kita gitu. Betul nggak? Karena dikatakan berjalan keliling. Ya kadang di rumah saya, emangnya rumah pendeta dia takut? Enggak, dia enggak takut sama saudara. Kalau saudara enggak berubah, dia semakin berani sama saudara. Karena dia bilang begini, beraninya cuma di gereja. Di gereja gue diusir-usir, di rumah gue dipanggil-panggil. Nah, emangnya iblis enggak tahu siapa kita? Betul enggak? Makanya dikatakan dia berjalan keliling. Kalau di sini saya yakin setannya kabur. Kan kita ngusir setan semua tadi. Tapi dia di depan nunggu. Nah gue tungguin. Yang naik motor hati-hati tarik belakang. Ditemenin. Dia nggak percaya deh. Dia nggak akan hadir dengan wujudnya yang menyeramkan. Percaya. Dia datang dengan sifat jahatnya buat kita. Dia jahat. Dia bisa jadikan kita jahat. Buktinya mana? Ya yang ada di basuh kaki dia yang ngejual Yesus. Bukankah Yudas lambang? Peringatan keras buat anak-anak Tuhan yang merasa diri dekat dengan Tuhan. Tapi dalam waktu seketika dia bisa tinggalkan Tuhan. Waduh, ngeri saudara. Makanya Tuhan bilang berjaga dan berdoa. Jangan sombong. Nih saya bicara untuk diri saya sendiri. Jangan sombong. Bisik-bisik aja dia sekarang bilang, gak boleh sombong. Benar-benar jangan suka menghakimi orang. Jangan suka ngejelekin orang. Jangan suka merasa diri lebih baik dari orang lain. Merasa diri itu kan seolah-olah dia yang paling benar. Kan merasa diri. Atau dia patik. Coba di sini ada yang merasa diri paling cantik. Seolah-olah Dogi ini berkata, cantik juga nih. Orang kalau udah merasa paling cantik, satu rumah roti ini, jalannya juga beda. Rambutnya bisa, jalannya ambil begitu. Nggak oma-oma, nggak semua bisa begini. Karena paling cantik, dikit-dikit begini. Ya kan? Haleluya. Sampai kalau kucing lewat ngeliat orang cantik. Meow. Waduh, udah. Coba saudara, mari kita di hari menjelang kematian Yesus besok. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk meningkatkan empati kita. Dan yang kedua, kita selalu berjaga-jaga hari-hari ini. Inilah firman Tuhan yang saya dapat. Sepanjang 3 hari ini saya berdoa, saya baru pulang dari kota Malang kemarin. Malam, saya lagi padat sekali saudara karena murid-murid akan mengadakan penamatan bulan depan. Saya ketua panitia penamatan, jadi saya harus survei tempat semua dan sibuk sekali. Ada sebuah komitmen saya dengan istri, kalau lebih dari 3 hari saya pasti ajak dia. Kalau cuma 1-2 hari saya pasti masih bisa. Tapi kalau lebih dari 3 hari, contoh tanggal 21, 22, 23, 24, saya ke Palembang. Saya ajak dia langsung. Mah jangan sampai nggak ikut, saya pergi lebih dari 3 hari. Kan kalau ada istri itu saya kuat. Keberhasilan seorang suami pasti karena ada istri yang menopang. Ya, jadi suami juga nggak merasa kuat. Istri juga, apalagi kalau gaji lebih besar, pendapatannya ada. Wah nggak boleh merasa diri, suami gue begini, nggak boleh. Ya, untuk keluarga-keluarga, tingkatkan empati. Saya sama istri saya 2 tahun terakhir saya mengambil komitmen melayani dia. Serius. Ambilin minum, ayo Patri, ambilin bawain tasnya. Serius. Siapin kalau dia mau pergi saya siapin semua, saya yang masukin ke mobil. Kalau adat saya sebagai lelaki saudara yang saya ajar, istrilah yang melayani suami.
Tapi dalam kehidupan rumah tangga Kristen hendaklah kamu saling melayani. Tidak ada bos. Ketika saya sering memperlakukan dia seperti ratu, saya menerima perlakuan seorang raja. Amin. Nah, makanya suami-suami kalau mau dihormati, hormati istrimu. Hargai istrimu. Saya sebelum pergi ke sini dari pagi saya sudah tanya sama dia, kamu bisa ikut saya? Saya mau ke tempat Bogor, bisa saya sudah hafal. Bu Mariana ya? Iya. Mau ikut? Pak, saya nggak bisa, ada diklat. Oh gitu, saya pergi ya, sama nanti dianterin Pak Atri gini. Ada yang bisa saya bantu? Kan pacarannya orang yang sudah berumah tangga beda sama yang belum. Memangnya kalau udah berumah tangga nggak pacaran lagi? Oh saya pacaran tiap hari. Cara pacarannya gimana? Nggak kayak orang ke bioskop, enggak. Butuh apa? Mau saya ambilin. Kemarin saya baru ngizinin istri saya sulam alis. Serius. Serius. Saya sih sebenarnya nggak apa-apa mah kalau kamu nggak sulam. Saya terima kok. Iya. Kalau udah semakin umur bertambah, ceritanya itu kulit itu ngeriput. Tadinya alisnya di sini bisa turun. Kamu mau sulaman kamu turun ke sini saya bilang. Lalu kamu kalau mau ke gereja kompres, tuh supaya naik alis. Enggak Pak, ini beda. Oh ya sudah, memang menurut kamu baik, menurut kamu baik ya sudah. Itu. Iya. Kamu mau kemana? Ke sini, mau diantar. Saya selalu nanya gitu. Walaupun kadang di hati mudah-mudahan bilang enggak. Hidup itu diproses, saudara. Emang saya malaikat tiba-tiba kuat nganterin dia kemana-mana. Serius, tapi kan paling tidak saya menawarkan diri. Betul nggak? Saya bukan maksud menipu dia atau menipu diri. Saya cuma nanya, mau diantar enggak? Dalam saya berdoa Tuhan, mudah-mudahan jawabannya enggak. Tapi selalu enggak, karena dia tahu saya. Atau sebaliknya dia nawarin saya, Pak mau makan enggak? Ini tadi ditelepon nih. Dia cuma mau nawarin, saya dengar suaranya. Tapi saya onin gitu. Dia lupa kali kalau saya ibadah. Pak di mana? Udah nyampe mana? Mau pulang jam berapa? Pasti dia udah nungguin, biasanya mau makan malam sama-sama gitu. Itu hidup itu mesti dibangun. Itu kata berjaga itu bukan berbicara yang berdoa begitu enggak. Tapi hubungan itu perlu dijaga loh suami istri. Cinta itu bisa pudar saudara kalau tidak dirawat, dijaga. Kayak rumah kalau didiemin kotor ya kotor. Saya selalu mengatakan yang terbaik setiap hari. Karena Yakobus 3, lidah itu seperti api yang menghanguskan. Ya saya selalu bilang sama istri saya. Setiap hari minimal 3 kali saya katakan I love you. Ada orang ngomong sama istrinya, ayo dong ngomong di acara keluarga nih retret. Mari bapak-bapak ngomong sama istrinya, saya masih sayang kamu. Dia balik badan. Lah ilah, entah kenapa gitu. Terus dipanggil di konseling, kenapa Pak? Ya susah Pak ngomong gitu. Ayo kita ikuti yang tertawa sama-sama. Ya, saudara harus dilatih. Itu cara ngusir setan tuh begitu. Emangnya dari Yesus kupatahkan. Tapi ayo ngomong sayang sama istri. Susah. Ngomong sayang aja susah sama istri. Pakai Lah gimana? Istri juga lah ngomong sama suami. Papa pulang jam berapa? Itu setan takut sama yang begitu. Gawat nih orang nungguin suaminya. Bapak-bapak, kalau istri masih nanya pulang jam berapa bersyukur. Daripada dia bilang gak usah pulang. Aduh bahaya. Bener. Kalau istri masih nanya pulang jam berapa, dia sayang. Makanya bapak saya kalau ditanyain dulu risih. Tapi bener-bener saudara, belakangan ini 3 tahun lah terakhir ini pandemi ini mengubah segalanya. Kata saya takut ditinggalkan istri saya. Sayang kita ini ya jaga kesehatan, saya nggak mau ditinggal kamu. Tapi kalau udah diganggu setan, sayang kamu duluan atau saya? Kamu dulu aja ya. Aduh, doa bisa kacau gitu kan, setan mengacau, dia hanya menipu. Tuh istrimu tuh suamimu paling begitu. Tuh nggak berubah-berubah. Saya selalu ngomong sama diri saya.
Mei, saya terus akan mencintai kekurangan kamu. Tiap hari. Dia uji saya. Kan kamar ber-AC. Yang mau ketawa tahan dulu ya. Saya udah lihat wajah saudara mau ketawa. Supaya saya nggak ketawa. Ini saya janji yang terakhir. Saudara kalau belum menikah, buang angin kan malu. Coba udah menikah 3 tahun. Lo ngebom nih. Kan begitu. Nggak selama juga dibom juga gitu kan. Bener loh saudara. Tiba-tiba suatu peristiwa nih, ini nyesek banget saya soalnya. Karena saya lagi tidur pakai selimut. Dia ngebom nggak ada suaranya. Ini yang paling bahaya kalau bom itu kan jeger gitu ya. Nah ini bomnya teknologi sekarang kali ya. Hampa udara. Mungkin suaranya begini, ada pasti. Tiba-tiba Pak. Yesus, saya buka selimut. Ma, kamu apa-apaan? Tahu nggak istri saya cuma ngomong apa? Itu tanda saya masih hidup. Wah, nggak bisa ngomong saya. Dia bilang itu tanda saya masih hidup, katanya buang angin. Pak, kamu kalau saya masih buang angin bersyukur. Nggak bisa ngomong saya. Langsung saya kemulan lagi, saya nikmati aja udah. Cara mengusir setan itu nggak harus dengan doa puasa. Tapi menerima pasangan kita itu cara mengusir setan. Amin, yang sudah berumah tangga. Bagaimana dengan yang belum berumah tangga? Belajarlah menghormati orang tua. Anak-anak yang belum menikah, hormatilah orang tuamu. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hormatilah ayah dan ibumu, maka engkau akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Cara ngusir setan gimana Pak? Mau puasa? Udah puasa. Kenapa setannya gak kabur? Karena kamu gak hormati orang tuamu. Loh kok setannya masih ada? Karena dua-dua mau melihara ego, matikan ego. 3 tahun, jujur di hadapan Tuhan, saya hidup tanpa konflik sama istri saya. Perbedaan ada, tapi cara menyelesaikannya itu sesuai firman. Jadi kalau ada perbedaan, saya tanya, Mah, kita cari firman Tuhannya bilang apa terhadap perbedaan ini. Oh yang ini kamu mau ambil, ya ini benar. Dua-dua tunduk sama firman. Nggak ada yang merasa menang, nggak ada yang merasa kalah. Karena yang menang cuma satu, firman yang bekerja dalam hidup kami semua. Saya masih banyak kekurangan. Tapi saya berusaha meningkatkan dengan cara Tuhan. Belajar menyelesaikan masalah itu. Coba saudara pilih. Kalau ada masalah, bagaimana cara saudara menyelesaikan? Ini kalau konselor mesti tahu pertanyaan ini. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah Anda? Yang pertama, dengan cara dunia, dengan cara sendiri, atau dengan caranya Tuhan. Silahkan pilih. Beda cara, beda hasil. Amin. Saya memilih menjalani hidup ini dengan caranya Tuhan. Walaupun lewat lembah ada air mata. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai dengan bersorak-sorak. Mari kita kalahkan tipu muslihat iblis dengan selengkap senjata Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku